Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah hamba yang doaim ini untuk menyampaikan sesuatu tentang kehidupan seluruh makhluk di bumi Allah yang terbentang luas ini, yang kita beri dengan tema yaitu eksistensi kehidupan normal menurut pandangan Islam. Saudara-saudari, pernahkah kita terpikir bagaimana alam ini diciptakan Allah? Dibentangkannya bumi dengan segala perangkatnya, lautan yang membiru, gunung yang menjulang, danau yang tenang. Kemudian bayu berhembus kemana arah yang dimauinya. Kemudian kita terpikir, kita katakanlah sebagai manusia, pernahkah kita memikirkan bagaimana sesungguhnya, apa sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah pencipta semesta ini kepada kita makhluk, khususnya yang bernama manusia ini? Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menyembah kepadaku. Saudara-saudari, kalau kita mau merenung secara dalam, tidak ada kebahagiaan di atas dunia ini kalau tidak ada penyerahan diri kepada Allah. Tidak akan ada terciptanya ketenangan batin di atas dunia ini kalau tidak ada pengabdian, keimanan, keyakinan kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kehidupan dengan segala perangkatnya. Allah lah yang mengatur nasib buruk seseorang hamba. Kalau iman ada di dada kita, yakinlah tidak akan ada keluh kesah dalam kehidupan ini. Semuanya Allah yang mengatur. Takdir baik, takdir buruk, itu semuanya adalah aturan Allah. Kebijaksanaan Allah. Allah yang lebih tahu terhadap hamba-hambanya. Allah yang lebih tahu tentang apa yang harus diberikan kepada hambanya. Katakanlah, kehidupan kita penuh dengan glamour, kehidupan yang wah, harta berlimpah, jabatan yang tinggi. Pokoknya tiada merasa kekurangan dalam kehidupan ini. Tetapi malah kalah saudara-saudari, kosong, hampa iman di dada, yakinlah hidup akan terasa gersang. Tanpa ada landasan tempat perlindungan, tanpa ada landasan tempat pengaduan. Tapi saudara-saudari, manakala
jiwa kita telah diisi dengan iman di dada, bahwa Allah lah segalanya, Allah yang mengetahui segalanya, Allah yang maha segalanya, maka akan timbullah ketenangan batin meskipun hidup dalam penderitaan. Allah lebih tahu tentang saya. Ditakdirkannya hidup saya begini karena saya begini. Itu yang terbaik bagi saya. Begitu pandangan orang-orang yang beriman, yang telah meyakini, yang telah dekat, yang telah menyerahkan diri kepada Allah. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa apapun ceritanya, kisahnya, di atas dunia yang terbentang ini, pada prinsipnya hanyalah sementara. Enggak kalah pun dibilang, kita semua sudah tahu. Yang penting adalah perenungan akan makna yang sementara itu. Kita tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh penyair kita Iwan Simatupang, bahwa dunia ini hanyalah ibaratkan manusia hotel. Artinya manusia-manusia penghuni dunia ini ibaratkan penghuni hotel. Manusia yang datang untuk pergi kembali, singgah sementara. Bahkan banyak juga pengamat, para pujangga yang mengistilahkan bahwa manusia ini ibaratkan kondisi bagaimana di keadaan terminal. Manusia yang datang ke terminal berduyun-duyun, kemudian pergi untuk tujuan yang telah direncanakannya. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa eksistensi dunia ini tidak lebih dari hanya sebagai pohon kayu yang rindang. Tempat di mana kita berteduh dari teriknya matahari dan berlindung dari guyuran hujan. Hanya sementara. Pada saatnya tiada kita tampik kenyataan, hidup ini akan berakhir. Katakanlah kehidupan dunia ini masih lama, bumi ini masih lama, kiamat itu masih lama. Tetapi tidakkah kita perhatikan seorang demi seorang di antara kita telah berangkat meninggalkan dunia ini? Apa kabar mereka sekarang? Di mana dulu ayah kita? Di mana dulu ibu kita yang menyayangi kita dengan sepenuh hati? Tiada kabar yang kita dengar. Dan itu akan menempuh pula kepada kita. Kita hanya menunggu saat, saudara-saudari. Karena itu, mari perbaiki sikap. Pandai-pandailah kita hidup di atas dunia ini. Tahu dirilah kita. Siapa kita sebenarnya? Anda seorang doktor. Anda seorang profesor. Anda seorang ilmuwan. Anda seorang yang telah mampu untuk menciptakan kehidupan di atas bulan. Tapi mampukah Anda mencegah kehadiran maut? Tidak akan bisa, saudara-saudari. Kita lemah. Allah yang maha kuat. Allah yang mengatur kehidupan, bukan kita. Allah yang maha tahu bagaimana kita. Kalau dipikir-pikir, saudara-saudari, siapa manusia yang mau hidup dalam menderita? Tidak ada. Semua mau senang. Semua mau kenyang. Semua mau lenang. Tapi ilmu Allah yang maha tinggi telah mengatur bahwa
sipolan ini seperti ini yang terbaik menurutku, kata Allah. Sipolan ini begini yang terbaik menurut Allah. Kenapa? Agar terjadi kesinambungan dalam kehidupan ini. Kalau semua kita senang, tidak akan terjadi kebaikan di atas dunia ini yang sifatnya toleransi kepada sesama kita. Yakinlah, tidak ada yang mau kita bantu. Tapi orang miskin adalah ujian bagi orang kaya. Mampukah dia menjadikan kekayaan itu untuk pengabdian kepada Allah, memberi bantuan kepada orang yang miskin? Pernahkah kita dengar cerita bahwa Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kebaikan apa dariku yang paling engkau sukai? Apakah karena sholatku?" Kata Nabi Musa. Allah menjawab, "Bukan. Itu sholat itu hanya untuk keuntunganmu, untuk mencegahmu dari perbuatan yang mungkar. Puasaku bukan juga. Puasamu hanya untuk melatih dirimu melawan hawa nafsu. Zikirku," kata Nabi Musa, "bukan. Zikirmu," kata Allah, "hanya untuk menenangkan jiwamu." Tapi kata Allah, "Engkau bantu orang-orang yang miskin, orang-orang peminta sedekah. Aku bersamamu," kata Allah. Lembaran koin-koin uang, lembaran rupiah yang kau berikan kepada kaum miskin, aku yang di situ mendampingi, kata Allah. Luar biasa, saudara-saudari. Hingga sampai saatnya nanti kita tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa menolak ketika maut datang menjemput. Terkadang saudara-saudari, kita akan tertanya-tanya ini. Mengapa calon mayat ini, artinya detik-detik mau jadi mayat dia, kok matanya memandang ke atas? Saya, abang kandung saya sendiri, memang sengaja saya perhatikan. Bagaimanakah manusia, detik-detik kematian manusia, saya perhatikan, sangat saya perhatikan. Tapi intinya saya lihat saudara-saudari, matanya mendelik, memandang ke atas. Setelah saya pelajari, saya dengar cerita-cerita, kemudian saya lihat kitab-kitab, ternyata rupanya mata yang memandang itu, ke atas itu adalah memandang rohnya keluar. Dia pandang rohnya itu keluar, saudara-saudari. Luar biasa. Anehnya, pengalaman saya melihat abang itu, belum pun lagi dia meninggal, tapi matanya sudah ke atas. Jadi saya berpikir, kemungkinan ya, mayat ini, roh ini ya maksud saya, keluarnya itu sebelum jasad benar-benar mati, benar-benar tak bergerak. Karena pengalaman saya itu, dari abang saya yang saya lihat itu, masih lama lagi dia meninggal. Masih sempat dia bercanda, tapi di matanya sudah ke atas. Rupanya duluan rohnya keluar. Kalaupun setelah rohnya keluar, dia berbicara, kita nggak ngerti apalah namanya itu. Mungkin barangkali hanyalah ibarat ayam yang disembelih, hanya gerak-gerak yang tanpa adanya roh. Saudara-saudari, ketika sampailah ajal,
Apa persiapan kita? Ini yang perlu kita pikirkan. Alangkah sedihnya ketika kita sendiri dalam tanah, tiada yang menemani. Cukup sudah para ustadz menggambarkan bahwa engkau ditemani oleh sholatmu,